Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini ada pertanyaan ini dari netizen channel ini, Badar YT8452. Ada kepentingan apa kader NU datang ke Israel menemui Presiden Israel? Harusnya pertanyaan ini langsung ke mereka, harusnya. Tetapi karena ini ditulis di sini, kan saya coba jawab gitu loh. Saya nggak kenal dengan 5 orang itu, tapi salah satunya saya tahu lewat akun Facebook. Saya pernah baca status dia gitu loh. Khusus ini sesungguhnya harus memakai paradigma pemikiran husnudon. Husnudon harusnya gitu loh. Pertanyaannya akan mudah. Bagaimana cara kalian membantu Palestina? Udah. Bagaimana cara kalian membantu perjuangan Palestina? Sedangkan keadaannya semacam itu. Ditindas habis. Mau lewat apa? Bantuan makanan? Bagaimana bisa masuk? Perang? Bagaimana bisa ke sana? Memang mudah. Logikanya ini loh. Bagaimana caranya gitu loh? Merayap lewat laut atau lewat apa? Lewat pesawat? Mentok paling-paling kebanyakan itu bisa membantu lewat cara-cara medis. Itu pun nggak mudah. Banyak kan orang-orang yang selama ini berkecimpung dalam soal medis ini pada keluar juga dari Palestina, terutama dari Gaza itu. Gimana caranya membantu? Bukankah di Islam itu jalan yang paling baik itu saat peperangan atau apa itu kan damai. Lalu bagaimana cara orang itu agar bisa damai? Perlu pihak ketiga. Itu perlu. Bagaimana caranya gitu loh. Sedangkan di sana rakyat Palestina itu digenjot habis-habisan. Yang meninggal udah banyak. Kalau memakai cara berpikir, cara yang paling mudah itu kan ketemu, tatap muka. Itu tadi kalau mau perang bagaimana caranya? Kalau mengirim pasukan bagaimana caranya? Ini Palestina, ini Israel, ini negara-negara juga. Mau lewat mana? Memangnya negara lain itu mengizinkan? Itu saja pertanyaan itu susah untuk dijawab sesungguhnya. Kelima kader NU itu saya yakin lah dia punya tujuan baik, itu saya yakin. Mereka tuh santri-santri kok. Mereka tuh orang berpendidikan akademis tinggi kok. Lalu pertanyaannya, di website itu kan banyak hujatan. Wah, hujatannya ngeri itu. Ada yang ngatain mata-mata lah. Jadi antek Yahudi lah. Lalu mencari keuntungan lah. Dan sebenarnya yang paling tahu siapa, jaringannya siapa, entah ada NGO atau apa tuh macam-macam lah, lembaga tertentu. Itu Gus Yahya tahu, sangat banyak tahu. Karena Gus Yahya berkali-kali ke Israel. Dulu itu loh. Di Indonesia ini satu tokoh yang dulu menginginkan ada hubungan Indonesia dengan Israel siapa? Gus Dur kan dulu kan. Mungkin saat ini momennya yang nggak tepat, makanya hujatan itu datang. Ketidaksetujuan itu banyak yang berbicara. Tapi apakah semacam itu? Gambarannya itu loh. Apakah mereka tuh rela jadi mata-mata? Enggak lah. Biasanya ya di dalam suatu perjuangan dari pihak sana dari pihak sini, kalau misalkan dikatakan saling memanfaatkan bagaimana? Cocok nggak menurut kalian? Ini berusaha mempengaruhi ini berusaha mempengaruhi ini. Iya toh? Kalau soal keberhasilannya lah itu beda lagi ceritanya. Yang namanya orang punya niat baik itu pasti kan dia dijalani. Ini udah tahu nih gitu loh. Ini pasti di sini ada tertentu, ini ada tertentu, tapi paling tidak ada upaya untuk bisa ketemu. Bukankah itu jalan yang baik sesungguhnya? Sesungguhnya ya.
Cuman memang momennya nggak tepat. Lalu pertanyaannya, daripada menghujat, lalu apa yang dilakukan untuk menolong itu Palestina? Dia menghujat, nggak ngefek apapun lah. Coba nonton, gimana coba? Apakah PBNU tahu mereka itu datang ke sana? Kan udah ada jawabannya itu dari Gus Yahya itu. Anda tafsirkan sendirilah itu, sebenarnya tahu atau tidak. Tapi saya punya keyakinan husnudon mereka itu punya maksud baik. Karena jalan satu-satunya di dalam peperangan itu ya dialog, ketemu. Bagaimana Anda mau mendamaikan jika ada satu pihak A di pihak B, ini ada apinya, ini ada apinya, ini ada airnya, ini ada airnya. Api ketemu api, ya sudah. Air ketemu air, damai. Ini ada nih, satu film Korea antara Korea Selatan, Korea Utara. Kenapa sampai sekarang tidak pernah damai? Tidak pernah open. Bahkan orang Korea mau ke Korea Selatan saja. Bahkan orang Korea Selatan mau ke Korea Utara saja harus lewat Cina. Perbatasan dijaga. Kenapa tidak bisa akur? Mereka padahal satu rumpun. Karena di sini dan di sini ini ada api, ada apinya. Yang dominan punya kekuatan merusak tuh yang api, ini ada apinya juga. Sebenarnya di antara mereka tuh pengen baik-baik saja, tetapi upaya air ketemu air ini tetap nggak bisa. Siapa yang mengganggu? Ya api ketemu api ini. Itu kalau kita melihat dari film Korea. Berarti ada pengkhianatan dong. Ada. Setiap perjuangan pasti ada pengkhianatan. Lalu apa keuntungannya? Yaitu tadi, pasti ada orang yang diuntungkan, pihak-pihak yang diuntungkan di kubu Korea Utara, di kubu Korea Selatan. Itu loh. Apa itu? Nah itu, harus banyak nonton dulu nanti tahu. Misalkan nih, di kubu Palestina ada pengkhianat, Anda percaya nggak? Misalkan, begitu juga di kubu Israel. Anda percaya nggak di kubu Israel ada orang yang baik? Anda percaya nggak di kubu Palestina ada orang baik? Pasti percaya semua toh. Nah itu dia. Anda percaya kan di kubu Israel ada yang jahat? Begitu juga di Palestina. Ini sudah rumus alam, hukum sunatullah. Kira-kira misalkan kemarin itu kan berawal dari penyerangan kan pihak dari Palestina ke Israel saat orang diculik itu kan. Jadilah ini loh. Kira-kira misalkan di balik itu ada pengkhianat yang memang dia tuh mengambil keuntungan dari orang-orang Israel misalkan, ataupun sebaliknya, Anda percaya nggak? Lihat aja perang sekarang imbang nggak? Nggak imbang gitu loh. Nggak imbang. Lalu sampai sekarang Israel juga masih kok membangun A, B, C, D, berusaha melebarkan, itu masih proyeknya itu. Di samping juga perang menggencet Palestina, itu masih. Kira-kira ada pengkhianat di kubu A, kubu B yang saling menguntungkan ini, Anda percaya nggak? Bayangin saja, perang yang sedemikian lama, negara yang tidak sedemikian lama, dimungkinkan pasti ada pengkhianat yang mencari keuntungan. Kita compare deh dengan Indonesia. Berapa abad Indonesia dijajah dulu? Kenapa lama gitu loh? Orang Indonesia itu banyak. Kenapa lama? Karena adanya pengkhianat-pengkhianat. Itu penyebabnya. Korea Utara, Korea Selatan sampai sekarang loh, bayangin saja. Palestina, Israel. Cuman kalau di Korea Utara, Korea Selatan yang tidak perang. Tapi mereka, wah, bener-bener ini anti-antian gitu. Padahal rakyatnya sebenarnya enggak gitu loh. Tapi yang paling parah sih di Korea Utara. Dogma doktrin itu emang diterapkan untuk membenci Korea Selatan gitu loh. Sedangkan Korea Selatan ini berusaha masuk. Ayo toh rangkulan gitu. Di sebagian Korea Utara juga ada, tapi mereka nggak bunyi. Karena lebih dominan apinya ini yang punya kekuatan. Begitu juga di Korea Selatan, walau tidak perang, dar-dar tidak.
Yaitu tadi, yang tahu tuh cuman Gus Yahya dan orang-orang itu. Tapi saya husnudon saja, pasti 5 orang ini punya niat baik. Cuman masalahnya berhasil atau tidak. Atau bisa juga ini, ya tahu dia resikonya. Kalau kamu nggak berhasil, kamu harus siap dihujat. Bisa begitu. Kalau di film-film bisa. Kalau dalam nyata, Anda pikir sendirilah bisa atau tidak. Tapi itu tadi, tetap saya husnudon, apa yang mereka lakukan itu pasti punya niat baik.